Dan yang paling ikonik adalah ketika dia coret-coret tas Chanel dia. Tas Gabrielle Chanel itu harganya tuh bisa $40 coy. Yang Mino banget yaitu bajunya itu di tuck in. Tapi tuck innya bukan ke celana, tapi ke celana dalam. What's up? It's Quinn. So, di video ini aku mau nunjuk fashionnya GD versus fashionnya Mino. Ini adalah salah satu video yang paling banyak di request oleh pemirsa. Nah, sebelum mulai ke videonya, aku mau disclaimer dulu beberapa hal. Yang pertama, video ini sama sekali tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan mereka dalam konteks fashionnya siapa yang lebih bagus, fashionnya GD atau fashionnya Mino. Sama sekali tidak, karena menurut aku mereka berdua punya karakteristik fashion yang sangat berbeda. Justru aku lebih mau coba membahas hal tersebut. Apa sih hal-hal yang membentuk karakter fashionnya GD? Dan apa hal-hal yang membentuk karakter fashionnya Mino. Anyway, dua-duanya menurut aku adalah orang yang stylish banget, punya fashion sense gokil banget, dan dua-duanya adalah fashion role model aku. Yang kedua, video ini aku bikin berdasarkan research pribadi aku, jadi aku cuma cari-cari gambar di Google dan juga di Pinterest. Jadi ada kemungkinan referensi aku kurang. So, kalau ada di antara kalian yang bener-bener ngikutin fashionnya mereka, boleh banget kalian nambahin pendapat kalian di kolom komen. Kalau ada pendapat aku yang salah atau ada pendapat aku yang kurang benar, oke? Yang ketiga, di sini aku lebih nampilin street style mereka. Aku nggak masukin gambar referensi fashion mereka ketika mereka manggung, karena kalau lagi on stage kemungkinan besar mereka melibatkan stylist buat milih wardrobe mereka atau outfit manggung mereka. Kalau street style itu lebih nunjukin OOTD mereka sehari-hari yang kemungkinan besar mereka pilih sendiri, jadi lebih bisa nunjukin personal taste mereka, lebih bisa nunjukin fashion sense-nya mereka masing-masing secara personal. Let's get started. Yang pertama, perbedaan ukuran tubuh mereka. Ini penting banget karena memang tidak dipungkiri kalau ukuran badan yang berbeda itu bisa memberikan vibes yang berbeda juga. Jadi walaupun ada dua orang memakai baju yang sama, tapi mereka punya dua ukuran tubuh yang berbeda, vibes yang ditampilin juga jadinya berbeda. Nah, kalau kita search, GD punya official height itu di 177 cm. Tapi kalau kita cari-cari artikel lainnya, ada yang bilang kalau sebenarnya tinggi dia di 168-169 cm. Sedangkan kalau kita ngelihat official height-nya Mino, itu di 180 cm. Kebetulan aku pernah ngelihat dua-duanya secara langsung, tapi di konser sih ya. Jadi ada jarak dari aku nonton sama dia manggung gitu. Tapi dari aku ngelihat yang sejauh ini aja tuh aku bisa bilang bahwa tingginya Mino itu jauh lebih tinggi daripada GD. Kelihatan banget Mino lebih tinggi, kakinya panjang, udah gitu shoulder-nya juga lebih broad. Jadi dari segi ukuran tubuh, Mino itu lebih besar overall daripada badannya GD. Dan juga teman aku kebetulan ada yang pernah ngelihat GD secara langsung. Jadi waktu itu temanku lagi di Macau dan Big Bang baru selesai konser di Macau, mereka after party. Lalu selesai after party mereka keluar dari bar. Nah, itu teman aku ngelihat GD di depan mata dia persis lagi lewat gitu. Dan dia bilang kalau ukuran badan GD itu mirip sama badan aku. Tinggi aku kurang lebih 172 cm. Jadi kita assume aja tinggi GD kurang lebih di angka-angka tersebut ya, 170-an lah gitu. Jadi dari sini aja kita bisa ngeliat kalau badannya GD sama Mino itu bedanya bisa 10 lebih cm. Jadi faktor pertama ini, perbedaan ukuran tubuh mereka itu harus diingat dulu. Keep in mind, karena faktor pertama ini sangat-sangat membuat looks mereka terlihat berbeda. Berikutnya genre fashion. Jadi genre fashion apa yang kita bisa lihat di GD tapi tidak atau jarang dilihat di Mino. Dan juga sebaliknya, genre fashion apa yang kita bisa lihat di Mino tapi tidak atau jarang di GD. Kita mulai dari GD dulu. Yang pertama genre punk rock fashion. Kita bisa melihat outfitnya GD, salah satu influence terbesarnya adalah dari genre ini. Dari pilihan-pilihan dia dari leather boots, skinny jeans, ripped jeans, pakaian-pakaian yang lebih ngefit ke badan, leather jacket, leather biker, dan juga bisa dilihat dari brand favoritnya GD sih. Dari jewelry yaitu Chrome Hearts, kita bisa melihat aksesorinya Chrome Hearts itu mostly style reference-nya memang dari dunia punk, rock, moge, gothic. Jadi seperti desain cross, fleur de lis, bahan-bahan metal seperti silver, gold, dan salah satu brand favoritnya GD juga adalah Saint Laurent, terutama ketika dipegang sama Hedi Sliman, creative directornya. Dan Hedi Sliman sendiri punya style reference yang heavy sekali towards punk and rock fashion. Jadi barang-barang yang tadi aku bilang kayak skinny jeans, ripped jeans, leather biker, pakaian-pakaian yang lebih ngefit sama badan, leather boots. Ketika GD pakai barang-barang tersebut itu banyak sekali dari brandnya Saint Laurent ini. Kita bisa banget ngelihat genre fashion punk rock itu ketika GD di zaman-zaman one of a kind dan juga crook. Berikutnya GD bisa berpakaian yang lebih minimalis dan juga clean, yang lebih ke chic gitu, yang lebih ke manis. Jadi kayak pilihan-pilihan pakaian dia seperti pakai loafer, pakai crop pants, itu kita bisa lebih sering temui di GD daripada di Mino. Dan satu lagi adalah genre androgyny. Mungkin karena badannya GD lebih kecil, jadinya juga GD tuh lebih bisa pull off gaya-gaya yang manis dan juga yang lebih androgyny look. Sedangkan di badan Mino yang lebih gede, lebih
tinggi, lebih broad shouldernya. Badannya Mino tuh lebih cowok overall. Jadinya kurang bisa pull off gaya-gaya GD tadi yang lebih manis, yang lebih androgyny. Next, genre fashionnya Mino. Kalau Mino secara overall genrenya itu lebih ke arah hip hop, street fashion banget. Arahnya ke swagnya hip hop gitu. Bisa dilihat dari pilihan-pilihan outfit yang dia pakai, seperti celana-celananya yang lebih baggy, terus setelan yang matching atas bawah, terus juga pilihan sepatunya lebih kayak sneakers yang kekinian, dad shoes, Yeezy, berbagai macam hoodie warna-warni. Terus juga ada permainan DIY pieces, kayak zaman-zamannya Fiance dia ada pakai satu celana yang ada XX-nya gitu di area paha. Itu tuh dia bikin sendiri, jahit sendiri. Eksperimental sama jeans, yang jeans di bagian tengah dikasih kantong, terus kayak di bagian bawahnya gulung-gulung banget. Ada jeans yang di bagian sampingnya dikasih stripe-nya Adidas tuh yang 3 stripe gitu. Dan si Mino DIY-nya tuh seniat itu, serajin itu, sampai baju back dancer pas lagi dia perform di Golden Disc Awards yang Fiance, itu baju-baju back dancernya tuh ada tulisan XX-nya gitu. Itu tuh dia jahit-jahitin sendiri, ada di Instagram sama dia. Terus Mino juga ada genre fashion yang aku bingung ini sebutnya apa. Mungkin aku sebut aja eksperimental ya. Karena ini kayak mix and match-nya bener-bener out of place banget. Dan kalau kalian ketemu orang kayak begini di tengah jalan pakai baju seperti ini, itu pasti bakal kayak geleng-geleng. Berikutnya kita ke pilihan-pilihan item yang kita lihat lebih sering dipakai oleh GD tapi tidak Mino, dan juga sebaliknya Mino tapi tidak GD gitu ya. Kita mulai dari GD dulu. Yang pertama ada fedora hat, terutama ketika dia di airport. Jadi ada nih satu waktu kayak di airport stylenya dia tuh sering banget kita lihat dia pakai berbagai macam fedora hat, dari yang brimnya lebar banget, ada yang brimnya rada sempit, warnanya juga macam-macam. Dia ada yang pakai warna hitam, ada yang pakai warna coklat, ada yang pakai warna putih juga. Yang kedua ada leather shoes. Jadi GD sering banget pakai boots, loafer, derby atau oxford, bahkan itu dicampur dengan street look sama dia. Dimana biasanya kalau kita pakai street look, biasanya kan lebih matching ke sneakers ya. Tapi ini enggak, jadi atasannya kayak pakai street fashion, bawahnya bisa pakai sepatu-sepatu leather yang lebih kerapih gitu. Jadi kayak mix and match antara street style dan juga style yang lebih rapih. Yang ketiga ada topi Rusia atau Ushanka hat. Semoga cara bacanya nggak salah ya. Jadi topi yang bulu tebel. Nah ini ada satu waktu juga dimana jadi sering banget nih pakai topi bulu ini. Ada di MV dia pakai, di konser dia juga pakai, di airport dia pakai, di street style Paris Fashion Week dia juga pakai yang pas dia lagi pergi sama Taeyang tuh. Yang aku agak heran di airport sih, itu apa nggak panas ya di airport pakai topi begitu tebel. Sebenarnya Mino juga ada sih pakai Ushanka hat, tapi nggak sesering GD, dan pakainya bukan model yang sama seperti yang GD pakai. Jadi kalau yang GD pakai tuh yang tipenya semuanya fur, udah gitu yang nggak bisa diklip gitu. Sedangkan Mino ada pakai tapi yang bentuknya lebih kecil, udah gitu yang flapnya nih yang di kuping yang turun itu bisa diklip ke atas gitu. Dan memang si Mino juga pakainya diklip ke atas. Lalu yang keempat, short pants. Bahkan sampai ada yang dia hot pants pakainya, yang kayak bener-bener pendek banget gitu sampai di paha atas. Sedangkan kalau di Mino airport fashionnya jarang aku lihat pakai celana pendek. Mungkin karena GD juga punya tato di kaki kali ya, kan dia punya tato di paha atas sama di betis. Jadi kalau dia pakai celana pendek masih bisa kasih unjuk tato-tato tersebut. Dan yang kelima, GD sering banget pakai combo loafer dan juga skinny crop pants. Jadi spesifik, crop pantsnya itu skinny. Crop pantsnya bisa memang sudah crop atau hemnya dilipet sama GD ke atas gitu biar jadi crop. Mino juga pakai, tapi Mino pakainya biasanya nggak yang terlalu skinny. Kalaupun pakai yang skinny agak jarang. Bisa dibilang mungkin comfort zone-nya GD pakai celana itu adalah yang skinny fit. Sedangkan untuk comfort zone-nya Mino itu lebih ke celana yang agak baggy atau seenggaknya yang slim fit. Nah, sedangkan kalau Mino, barang-barang yang dia sering pakai tapi GD jarang pakai adalah yang pertama ada sepatu putih. Jadi kalau kita lihat sneakersnya Mino itu banyak banget yang warnanya warna-warna cerah dan juga warna putih. GD lebih sering pakai sepatu warnanya gelap kalau kita perhatiin. Jadi ada sih pakai sepatu yang warnanya terang, ada, tapi tidak sesering Mino dan tidak se-explore Mino mungkin ya. Yang kedua ada matching set. Jadi pakaian atas sama pakaian bawah satu set sama persis, kayak pakaian atas merah-merah, ungu-ungu. Nah, GD jarang sekali pakai satu set kayak begini. Sedangkan Mino kita bisa ngeliat street style-nya dia ada banyak, dan di Mapo Hipster pun PO bilang kalau itu adalah salah satu gaya andalan Mino. Yang ketiga ada dad shoe. Jadi Mino kalau kita ngelihat lebih bermain di banyak dad shoe, sedangkan kalau GD nggak terlalu. Salah satu dad shoe yang sering kita lihat GD pakai adalah Triple S Balenciaga. Sedangkan kalau kita ngelihat Mino lebih explore. Triple S ada, Adidas ada, Yeezy, lalu ada beberapa brand yang aku nggak tahu, tapi kita bisa ngelihat siluet sepatunya Mino tuh jauh lebih gede-gede gitu. Berikutnya ada bandana. Belakangan lumayan explore main bandana. Kayak bandana jadiin kerudung sama Mino, dan itu kita bisa
bisa lihat juga dari rapper, ada A$AP Rocky yang bikin look seperti itu juga. Jadi aku assume itu memang style reference dari dunia hip hop. Dan juga permainan scarf, karena Mino pakai yang kayak sunflower scarf, dia bikin jadi kayak hijab gitu. Dan itu adalah gaya yang aku lihat cuma di Mino. GD tidak pernah pakai gaya seperti itu. Berikutnya style kacamata. Jadi Mino itu sering banget kayak naikin kacamatanya dia ke atas gitu. Jadi kayak rambutnya dikebelakangin kalau lagi panjang, terus kacamatanya di sini. Atau nggak kalau rambutnya pendek pun ya dia juga suka nangkringin kacamatanya di area sini gitu loh. Kalau GD biasanya taruh kacamatanya itu di atas topi. Agak jarang kalau yang rambut terus kacamata. Lalu satu lagi ada headband. Zaman-zaman Mino rambutnya blonde atau zaman-zaman fiance itu dia sering banget street style-nya pakai headband, rambutnya terus kayak dikebelakangin semua gitu. Sedangkan GD pakai headband pernah tapi tidak sesering Mino. Kalau Mino sering banget baik di airport ataupun pas lagi dia ada di variety show. Nah, kembali sedikit ke yang tadi aku bilang kalau comfort zone-nya GD lebih ke pakai skinny pants, sedangkan comfort zone-nya Mino lebih ke pakai baggy pants. Ini adalah salah satu perbedaan mereka yang paling kentara, paling kelihatan banget, yaitu pilihan celana mereka. Vice versa sebenarnya bisa, tapi kayak GD pakai baggy pants tidak sesering Mino. Sebaliknya juga Mino tidak sesering GD pakai skinny pants. Mungkin juga ada pengaruh tren sih, karena ketika GD mulai wamil, itu adalah tren baggy pants bener-bener naik gitu. Jadinya kalau aku hasil browsing dari sebelum GD wamil, semua airport fashionnya dia mostly pakainya tuh skinny jeans. Apalagi yang agak crop itu tuh sering banget kita lihat either udah crop atau kayak tadi aku bilang memang default sama GD ke atas gitu. Sebaliknya kalau Mino pakai baggy pants nggak cuma yang ukurannya lebar doang, tapi yang juga panjang baggy pants. Jadi yang sampai kena ke sepatu, nutup-nutupin sepatu, atau bahkan yang sampai nyeret ke lantai kali. Nah, karena faktor ini, jadinya kita ke poin selanjutnya yaitu siluet fashion mereka berbeda. Karena item-item yang GD pakai mostly lebih ke arah skinny fit atau ke yang ngefit ke badan. Mino sebaliknya, Mino lebih pilih overallnya tuh yang lebih oversize, yang lebih baggy gitu. GD juga ada banyak pakai baju oversize, tapi kalau GD pakai baju oversize, biasanya celananya tetap skinny. Nah, itu yang aku sering banget lihat di airport fashionnya GD. Ketika atasnya gede banget, bawahnya tuh masih stick ke comfort zone-nya dia, yaitu skinny jeans yang agak crop. Jadi kalau Mino tuh udah pakai celananya gombrong, gede, baggy, atasannya pakai yang baggy lagi yang gede, udah gitu dia tambahin outer lagi yang jaketnya oversize banget. Jadi kayak overall stylenya Mino tuh heavy gitu. Ditambah dengan badannya Mino sendiri yang memang lebih gede, jadi kelihatannya memang overall lebih heavy somehow gitu loh. Lalu berikutnya dari color play-nya mereka. Kalau kita ngelihat GD ada pakai berbagai macam warna. Tapi biasanya pakaiannya itu tidak sebold color play-nya Mino. Jadi kalau GD lagi pakai warna-warna tertentu, biasanya dia tetap tone down, pakai basic item. Bisa pakai warna hitam, bisa pakai warna putih, pokoknya warna-warna monokrom, atau pakai warna denim. Atau bisa juga seperti tadi aku bilang, di tone down-nya dengan pilihan sepatu dia yang cenderung warnanya lebih gelap daripada yang warna terang. Sebaliknya, kalau kita ngelihat Mino, itu color play-nya bener-bener kayak tabrak sana, tabrak sini gitu. Bisa pakainya terang dari atas sampai kaki terang. Bisa ada yang sebelah ungu, sebelahnya kuning. Main warna orange terang, hijau terang, biru. Lalu ada lumayan banyak looknya Mino yang pakai warna-warna earthy tone atau earthy color. Dan Mino punya eksplorasi warna itu tuh ada di outfitnya. Jadi di pakaian dia dan juga celananya dia. Sedangkan kalau GD, dia tuh lebih main warna di aksesori kecil. Jadi kayak ada aja lah dia punya produk tuh yang piece minus one, yang tempat rokoknya dia itu kan warna-warni tuh, ada merah, kuning, hijau, biru segala macam. Lalu ada bulldog clipnya dia itu juga warna-warni. Patchnya dia atau pinnya dia juga itu lumayan warna-warni. Jadi kalau GD permainan color playnya tuh lebih ada di benda-benda kecilnya gitu. Sedangkan kalau Mino ada di benda-benda besarnya, sehingga kayak kelihatannya lebih warna-warni gitu di Mino. Berikutnya adalah unique fashion yang kita bisa lihat di GD, tapi kita tidak bisa lihat sama sekali di Mino, dan juga sebaliknya. Unique fashion yang kita bisa lihat di Mino, tapi tidak ada di GD sama sekali. Yang pertama, di GD ada bulldog clip. Sepengetahuan aku belum ada orang yang pakai bulldog clip, jepitan kertas buat ulangan itu, buat ujian nasional gitu, itu dia pakai jadi benda fashion. Dan siapa yang nyangka bahkan dia bisa sampai bikin brand yang salah satu produk paling larisnya adalah si bulldog clip tersebut. Dan itu something yang very unique, yang sebenarnya kayak itu everyday item yang orang nggak pernah kepikir aja gitu loh untuk jadiin hal tersebut sebagai aksesori fashion, bahkan bisa sampai dijual dengan harga mahal. Yang kedua ada long strap cap, jadi topi baseball yang strapnya tuh super duper panjang, itu dipopulerkan oleh brand dia sendiri, Piece Minus One. Dan seaku lihat juga long strap cap ini adalah something yang GD populerkan. Berikutnya yang unik lagi dari GD adalah cara dia nge-DIY fashion stuff-nya dia, yaitu dengan cara dicoret-coret pakai graffiti art Piece Minus One-nya dia itu tuh yang kayak tulisan macam-macam, tulisannya warna-warni gitu. Dan biasanya itu di-apply ke fashion accessories-nya dia, mulai dari topi, tas, sepatu. Dan yang paling ikonik adalah ketika dia coret-coret tas Chanel dia, tas Gabrielle Chanel itu harganya tuh bisa $14 coy. Itu 60 sekian juta rupiah dicoret-coret pakai spidol, pakai marker. Itu selain butuh sense of art,
itu juga butuh kekayaan. Itu adalah something yang iconic banget, yang GD banget, sampai-sampai ketika Mino lagi DIY stuffnya dia, kayak dicoret-coret juga gitu kelihatannya, sampai ada orang yang kasih komen kayak, ini style G-Dragon, lu nggak punya personality. Mino dikatain kayak begitu coy. Saking ikoniknya, saking kayak ketika kita ngelihat luxury fashion brand dicoret-coret, ya hanya GD yang melakukan itu. Nah kalau untuk Mino, salah satu fashion yang aku tidak pernah lihat ada di orang lain, at least di Korea, adalah ketika dia pakai jas, nggak pakai daleman. Jadi jas doang, udah gitu dalemannya langsung kulit, langsung badan dia. Nah itu aku juga belum pernah ngelihat fashion seperti itu di orang lain, terutama di street style loh. Itu kan dia pakai di public area ya, kayak di airport, pakai jas nggak pakai baju dalemannya. Itu something yang very unique dan itu kayak Mino banget. Yang kedua adalah Polaroid dijadiin aksesori sama Mino. Polaroid dijepit gitu di kantong bajunya dia buat jadi aksesori. Walaupun ada satu brand, Maison Margiela, itu dia punya baju yang ada gambar Polaroidnya, tapi kayak kalau nggak salah Polaroid itu tuh ketempel gitu loh. Jadi bukan kayak Mino. Kalau Mino kan kayak Polaroid terus dijepit di baju. Jadi dia bisa pakai Polaroidnya di baju apapun gitu. Entah mungkin inspirasinya dari si Maison Margiela atau bukan, tapi iya Polaroid ini adalah satu aksesori yang aku tidak pernah lihat dipakai oleh orang lain selain Mino. Lalu ada satu lagi yang Mino banget, yaitu bajunya itu dituck-in, tapi tuck-innya bukan ke celana, tapi ke celana dalam. Dan celana dalamnya itu most of the time Supreme. Itu juga Mino banget. Itu something yang aku nggak pernah lihat di GD. Oke guys, jadi itu dia perbedaan fashion antara Jidan dan juga Mino yang membuat mereka fashionable in their own way. Dan aku tuh banyak dapet referensi fashion dari cukup dua orang ini, karena kayak dua orang ini tuh eksplorasi fashionnya bener-bener kesana kemari gila-gilaan banget. Jadi cuman dengan ngelihat dari dua orang ini aja tuh aku kayak udah dapet banyak perbendaharaan fashion gitu. Ketika mau cari referensi mix and match warna, ngeliatnya ke outfitnya OOTD Mino. Kalau mau ngeliat outfit yang lebih clean, yang lebih chic, lebih ngefit ke badan, yang lebih punk rock, lihatnya ke GD. Jadi kayak dua-duanya punya karakteristik yang berbeda. Dimana banyak orang yang membanding-bandingkan mereka, ternyata kayak fashion mereka tuh sebeda itu. Jadi banyak sekali hal yang kita bisa eksplorasi di dunia fashion. Dan ini kita baru ngomong dua orang, dua idol. Kita belum ngomongin idol lain di Korea. Kita belum ngomongin orang-orang fashionable lainnya yang di luar Korea. Jadi buat kalian yang suka fashion, coba carilah referensi sebanyak-banyaknya, karena memang dunia fashion seluas itu untuk kita explore. Terakhir, aku mau tahu pendapat kalian. Lebih suka fashion GD? Coba sertain alasan kenapa. Atau lebih suka fashion Mino? Coba juga sertain alasan kenapa. Tapi kalau aku sendiri disuruh pilih, jujur ini pilihan susah banget. Karena GD punya style tertentu yang aku suka, Mino punya style tertentu yang aku lebih suka. Jadi bener-bener tough sekali. Cuman kalau emang harus pilih satu, aku akan pilih GD. Karena somehow selera aku lebih masuk ke GD punya style, dan juga mungkin ada faktor dimana aku pertama kali ngeliatnya GD, ngikutin perjalanan fashionnya GD duluan gitu. Jadi udah lebih attached mungkin. So, I hope you guys enjoy this video, and if you guys did, kindly thumbs up, dan juga di-share ke teman-teman kalian khususnya yang suka fashion. And if you guys haven't subscribed to my channel, please kindly do. And I'll see you on the next video. Peace out.